Patroli Taman Nasional Tesonilo menemukan seekor anak gajah mati di Kabupaten Pelalawan, Riau. Polisi temukan bekas jeratan pada kaki gajah. Anak gajah ini, saudara, diperkirakan sudah mati sepekan lalu. Dalam penyelidikan Polda Riau, polisi temukan adanya bekas jerat di kaki gajah. Namun polisi masih menunggu hasil nekropsi untuk mengetahui penyebab kematian gajah. Polisi juga memburu pelaku jika ditemukan adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan kematian anak gajah. Hasil sementara kaki gajah tersebut ada bekas jeratan dan talinya juga masih utuh. Kemungkinan untuk matinya gajah ini masih kita buatkan beberapa hipotesa, termasuk apakah gajah ini karena dia kena jerat, kemudian mengalami infeksi, kemudian mati di TKP. Nah, kami akan terus melakukan penyelidikan, mohon doa dan dukungannya. Terkait kematian anak gajah di Taman Nasional Tesonilo dengan ditemukannya bekas jeratan di bagian kaki, kita akan berbincang bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kunchoro Ridwan. Selamat sore Pak Kombes. Pak Ade? Masih di mute, boleh di unmute? Pak Ade? Oke, jadi saya mau tahu dulu pertanyaan pertama, apakah polisi sudah menemukan ada unsur kesengajaan dari jeratan yang kemudian membuat anak gajah ini meninggal atau tewas? Pak Dir. Baik, terima kasih atas waktu. Kemarin memang kami bersama Bapak Kapolda. Pak Dir, mohon maaf boleh dibesarkan untuk volume suaranya? Karena kita tidak mendengar suaranya Pak Dir. Ya, sambil diperbaiki, kita akan tanya kembali sebenarnya apakah ada temuan unsur kesengajaan dari petunjuk yang didapat polisi usai anak gajah ini mati begitu dan ditemukan adanya bekas jeratan di bagian kaki anak gajah ini. Pak Dir? Baik, Pak. Ya, silakan Pak Dir. Jadi ada unsur kesengajaan nggak sih? Gini Pak, kemarin memang kami ke TKP bersama Bapak Kapolda, bersama Ditkrim bersama juga dengan Kabid Lapor, juga dengan Kepala BKSDA wilayah Riau. Ya. Termasuk dari dokter hewan yang menangani nekropsi, dokter hewan dari Balai TNTN. Jadi hasil dari nekropsi atau bedah terhadap mayat gajah itu ditemukan memang satu buah tali jerat kaki yang berada di kaki depan sebelah kiri, ya. Kemudian untuk isi perut dari gajah atau organ dalam dari gajah ini sedang diuji secara laboratoris di Balai Besar BKSDA. Untuk kesimpulan awal dari kami bahwa penyebab sementara kematian dari anak gajah tersebut adalah infeksi yang bersumber dari bekas luka kaki gajah yang terkena jerat. Yang saat ini anggota kami sedang di lapangan, baik tim dari Krimsus maupun tim dari Polres Pelalawan untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, baik terhadap pemilik lahan maupun terhadap pelaku yang memasang jerat di kebun yang berada di TKP. Berarti artinya apakah jangan-jangan ada unsur kesengajaan ini menaruh jerat di situ? Ya, jerat itu memang biasa digunakan tidak hanya terhadap gajah, Mbak. Juga terhadap hewan buruan yang lain juga seperti babi yang memang sering berada di wilayah TNTN yang sering merusak kebun sawit warga juga biasa dipasang jerat gajah. Nah, kita belum tahu apakah ini sengaja untuk menjerat gajah atau secara tidak sengaja jerat tersebut
dilewati oleh gajah sehingga terjerat pada kaki gajah. Ini sedang masih dilakukan pendalaman oleh anggota kami di lapangan. Saat ini kami terfokus kepada mencari pemilik lahan yang merupakan menjadi TKP di tempat meninggalnya gajah tersebut. Oke, tapi kan ini kan anak gajah ini berada di Taman Nasional Tesonilo ya. Artinya bukannya seharusnya hewan-hewan seperti gajah ini kemudian juga harusnya dilindungi, kemudian tidak ada jeratan yang sehingga membuat anak gajah ini kemudian tewas atau mati, Pak Dir? Ya betul Mbak. Di Taman Nasional Tesonilo ini memang seharusnya tidak ada orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan, dan fakta yang kita temukan kemarin ternyata lahan tersebut sudah dirambah oleh masyarakat yang digunakan untuk perkebunan sawit. Dan ini yang sedang kami cari, siapa pemilik lahan tersebut. Nanti akan kita telusurin apakah memang yang bersangkutan sengaja memasang jerat untuk hewan yang biasa keluar masuk di kebun yang bersangkutan. Nanti kita akan terapkan apakah ada unsur kesengajaan atau untuk unsur kelalaian, itu Mbak. Berarti ada dua dong Pak dugaannya. Kalau gitu tadi adalah alih fungsi ya dari Taman Nasional, yang kedua ya, tadi ada jerat. Nah kalau gitu mudah Pak Dir untuk menemukan atau mengetahui siapa pemilik lahan ini yang mengubah tadi harusnya Taman Nasional berubah jadi alih fungsi. Ya, sekarang masih dalam pendalaman dari anggota saya di lapangan, Mbak. Untuk identitas pemilik kita sudah tahu, tapi sedang kita dalami lagi. Di situ memang ada berapa orang yang tinggal atau seperti apa di kawasan Taman Nasional Tesonilo itu? Kalau untuk TKP meninggalnya gajah itu tidak ada yang tinggal di situ Mbak, menetap. Jadi fungsinya hanya sebagai kebun saja. Jadi kita sedang mencari pemilik lahannya, nama sudah kita dapat, sedang kita cari yang bersangkutan berdomisili di mana. Oke, Pak Dir, ini kan kalau kita lihat di visual kan kawasan Tesonilo ini sangat luas ya hamparannya begitu ya. Nah, ini adakah pihak-pihak yang mengawasi begitu supaya tidak ada tadi alih fungsi, apalagi tadi ada jeratan sehingga membuat anak gajah yang harusnya dilindungi ini justru mati? Ada Mbak, di Taman Nasional Tesonilo itu ada namanya Balai Taman Nasional Tesonilo di bawah BKSDA Riau, kemudian di bawah Kementerian Kehutanan. Di situ memang ada kantornya, ya. Ada dua lokasi, ada di Taman Nasional Tesonilo, jadi pos 1 dan pos 2 yang memang bertugas untuk mengawasi Taman Nasional Tesonilo tapi memang keterbatasan dari personil polisi hutan yang tidak bisa mengcover seluruh wilayah Taman Nasional Tesonilo yang seluas 81.000 hektar. Oke, jadi di kawasan Tesonilo itu ada berapa gajah Pak saat ini di sana? Ada datanya? Data mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Riau khususnya, atau ke Balai Tenten yang mungkin mereka lebih punya data akurat terkait dengan jumlah populasi gajah, Mbak. Oke, jadi saat ini juga masih dicari ya siapa pemilik lahannya, kemudian juga kenapa ini jeratannya masih ada di sana berarti ya Pak Dir ya. Tapi dugaannya apa? Mengarah kemana sebenarnya Pak Dir? Ya kita belum bisa berandai-andai, nanti kami menunggu hasil hasil penyelidikan anggota di lapangan, Mbak. Oke, ada dua yang perlu diinvestigasi polisi. Yang tadi pertama adanya jeratan, yang kedua adalah tadi perubahan alih fungsi dari Taman Nasional Tesonilo menjadi kawasan alih fungsi lahan yang kemudian digunakan tidak sebagaimana mestinya. Terima kasih Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan. Selamat